Sahabat Irman Hidayah, pernahkah kamu mendengar ucapan seperti ini? Aku cuma bercanda kok. Atau, sumpah demi ibuku. Ya Allah, sial banget hari ini. Terlihat biasa bukan? Ringan di lidah, bahkan sering terucap tanpa sadar. Tapi tahukah kamu, ada ucapan-ucapan yang terlihat sepele di dunia, namun di sisi Allah, itu bisa mendatangkan murkanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang mengucapkan satu kalimat, ia tak menganggapnya apa-apa, namun karena kalimat itu, ia dilemparkan ke neraka sejauh 70 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi. Hari ini, kita akan membahas 13 ucapan yang sering dianggap ringan, namun bisa menjadi penghalang ampunan dan bahkan membawa seseorang ke jurang kebinasaan jika tidak disadari dan disesali. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai bentuk kasih sayang, agar kita sadar bahwa setiap kata punya tanggung jawab besar di sisi Allah. Simak daftar ini sampai akhir, karena bisa jadi kita pernah mengucapkannya tanpa sadar. Dan sepertinya nomor 10 dan 11 sering kita dengar. Semoga hari ini menjadi awal kita menjaga lisan. Sebelum lisan, kita menjadi sebab datangnya murka Tuhan. Sebelum kita mulai, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah. Mari kita mulai dengan penuh rasa takut, harap, dan cinta kepada Allah. Ucapan pertama, demi ibuku, demi ayahku. Ucapan ini seringkali terdengar ringan. Kadang diucapkan saat marah, bersumpah, atau sekadar menegaskan sesuatu. Demi ayahku aku nggak bohong, atau demi nenekku aku lihat sendiri. Tapi tahukah kamu bahwa bersumpah dengan selain nama Allah adalah perbuatan syirik? Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Abu Dawud. Mengapa begitu berat? Karena sumpah adalah bentuk pengagungan, dan tidak boleh ada pengagungan kecuali kepada Allah semata. Saat seseorang berkata, demi ibuku, seolah-olah ibunya adalah saksi tertinggi yang dia agungkan dalam kalimat itu. Padahal hanya Allah yang pantas disucikan dan diagungkan dalam bentuk sumpah. Sahabat, syirik bukan hanya menyembah berhala, tapi juga bisa muncul dari lisan yang menggampangkan kalimat sumpah. Betapa banyak di antara kita yang tidak sadar menjadikan makhluk sebagai penguat sumpah dan mengundang murka Allah. Mulai sekarang, jaga lisanmu. Jika ingin menegaskan sesuatu, katakanlah, wallahi, demi Allah, atau diam saja, karena kebenaran tidak selalu perlu sumpah. Jangan sampai satu kata membuat kita terjerumus dalam kesyirikan tanpa sadar. Karena kalimat yang terlihat kecil bisa sangat besar di sisi Allah. Astaghfirullahaladzim. Ucapan kedua, kalau bukan karena dia, aku pasti sudah celaka. Ucapan ini terdengar lumrah. Ketika selamat dari kecelakaan, seseorang berkata, untung ada dia, kalau enggak, aku pasti mati. Atau saat berhasil keluar dari masalah, kalau bukan karena si A, hancur hidupku. Kalimat seperti ini tampak wajar. Tapi di mata syariat, ada penyimpangan akidah yang berbahaya, yaitu mengaitkan keselamatan atau musibah secara mutlak kepada makhluk tanpa menyebut Allah sebagai zat yang maha menentukan. Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kamu katakan, kalau bukan karena Allah dan si fulan, tapi katakanlah, karena Allah, kemudian si fulan. Hadis riwayat Abu Dawud. Perhatikan, perintah Rasul SAW bukan hanya soal adab berbicara, tapi tentang tauhid, keyakinan kita bahwa segala sebab dan akibat
semuanya atas izin dan kehendak Allah. Mengucapkan kalimat seperti ini tanpa menyebut Allah adalah bentuk ghaflah, kelalaian dari tauhid. Bisa menimbulkan kesombongan pada makhluk dan lupa bahwa Allah lah yang menyelamatkan. Allah berfirman, "Dan tidaklah kamu melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar." Surat Al-Anfal ayat 17. Artinya, bahkan hal kecil seperti melempar batu pun tidak lepas dari campur tangan dan takdir Allah. Sahabat Irman Hidayah, jika kau selamat, itu karena Allah. Jika kau terbantu, itu karena Allah menggerakkan hati seseorang untuk menolongmu. Maka jangan ucapkan kalimat yang mencederai tauhid. Biasakan berkata, "Alhamdulillah, Allah mengirim si fulan," agar kita tetap rendah hati dan Allah tetap ridho pada lisan ini. Ucapan ketiga, celaka kamu atau semoga kamu mati. Kalimat seperti ini kerap diucapkan dalam kemarahan, entah kepada pasangan, anak, teman, atau bahkan orang asing. Dasar sialan, semoga kamu mati saja, bikin hidupku hancur. Ucapan ini terdengar dalam emosi, tapi bisa menjadi doa laknat yang bukan hanya menyakitkan, tapi juga mengundang murka Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian saling melaknat. Janganlah mengatakan, semoga Allah melaknatmu, atau wajahmu buruk, atau celaka kamu." Hadis Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Mengapa begitu dilarang? Karena dalam setiap ucapan yang keluar dari lisan seorang muslim, ada malaikat yang mencatat dan mengaminkan. Dan setiap laknat bisa kembali kepada si pelaknat. Dalam hadits lain, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, "Sesungguhnya seseorang terkadang mengucapkan satu kalimat yang membuat Allah murka, tanpa ia pikirkan dampaknya, lalu ia dilemparkan ke neraka sejauh antara langit dan bumi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat, betapa banyak orang tua melaknat anaknya dalam amarah, tanpa sadar kata itu bisa benar-benar menimpa anaknya dan kembali menimpa dirinya. Betapa banyak pasangan suami istri saling menyakiti dengan lisan, dan akhirnya rumah tangganya retak bukan karena setan, tapi karena doa buruk yang diucapkan sendiri. Maka jaga lidahmu. Jangan sepelekan ucapan marah yang keluar tanpa sadar. Karena satu kalimat seperti "semoga kamu celaka" bisa menjadi penyebab tercepat murka Allah turun. Jika marah, lebih baik diam. Dan jika terlanjur berkata buruk, segeralah minta ampun. Karena Allah Maha mendengar dan malaikat tak pernah lalai mencatat. Ucapan keempat, sialan kamu atau sial betul hari ini. Berapa kali kita berkata, "Aduh, hari ini sial banget," atau "gara-gara kamu aku jadi sial." Ucapan ini tampak biasa, tapi tahukah kamu bahwa ini adalah ucapan tathayur, yakni mengaitkan musibah atau kesialan dengan makhluk, benda, waktu, atau kejadian tertentu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak ada tiarah, kesialan karena burung atau tanda-tanda lainnya. Tidak ada kesialan karena bulan. Tidak ada kesialan karena hari tertentu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zaman jahiliyah dulu, jika mereka melihat burung terbang ke arah kanan, mereka merasa akan beruntung. Jika ke arah kiri, mereka percaya akan sial. Itu syirik kecil, dan Nabi Muhammad SAW datang untuk menghapus kepercayaan-kepercayaan ini. Namun hari ini, banyak yang mengulanginya dalam bentuk lain, menganggap hari Jumat tanggal 13 itu sial, mengatakan angka tertentu pembawa sial, atau lebih parah lagi, menyalahkan seseorang sebagai pembawa kesialan. Sahabat, tidak ada satupun makhluk yang bisa membawa kesialan. Semuanya terjadi atas izin Allah. Kesialan, ujian, atau musibah bukan karena orang atau hari tertentu, tapi karena hikmah
atau ujian dari Allah. Ucapan seperti sialan kamu, gara-gara kamu aku celaka, menandakan lemahnya iman pada takdir dan bisa mendekati syirik jika diyakini sebagai sebab mutlak. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tathayyur, anggapan sial, adalah syirik." Hadis riwayat Abu Dawud. Jangan biarkan lisanmu menyeretmu ke dosa besar. Gantilah ucapan seperti itu dengan istighfar dan ridha kepada takdir, karena kesialan sesungguhnya adalah saat Allah murka karena ucapan kita. Jangan katakan sial, katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah menakdirkan dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Ucapan kelima, kata dukun sih, kamu kena santet. Ini kalimat yang masih sering terdengar di masyarakat. Ketika seseorang sakit atau mengalami musibah, langsung muncul ucapan, "Jangan-jangan kena santet. Sudah ke dukun belum? Kayaknya ada yang kirim-kirim nih. Ini kena sapa nih." Ucapan ini terlihat seperti simpati, padahal sejatinya mengandung kesyirikan, karena meyakini selain Allah sebagai pengendali nasib. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa mendatangi dukun atau peramal lalu membenarkan ucapannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Lihat betapa berat ancamannya. Kufur karena percaya bahwa dukun tahu hal gaib, padahal Allah Ta'ala berfirman, "Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari." Surat Luqman ayat 34. Banyak orang mendatangi dukun hanya untuk ikhtiar. Tapi di balik itu, mereka mulai tergoda, memakai jimat, mandi kembang, baca mantra aneh, bahkan mempercayai omongan yang bertentangan dengan Islam. Dan lebih celaka lagi, ada yang menyebarkan hasil ramalan itu dengan ucapan seperti, "Dia itu pembawa sial. Katanya pelakunya si A. Kayaknya benar, wajahnya emang enggak enak dilihat." Ucapan dan keyakinan seperti ini mengundang murka Allah karena mengganti tauhid dengan kepercayaan batil. Islam telah mengajarkan solusi untuk semua masalah: sholat, doa, zikir pagi petang, dan tawakal. Jika tetap mencari jalan belakang melalui peramal atau dukun, maka bukan hanya tidak menyelesaikan masalah, tapi justru membuka pintu kehancuran jiwa dan iman. Sahabat, hati-hati. Jangan remehkan ucapan yang mengarah pada syirik, karena sekecil apapun bentuknya, syirik tak akan diampuni jika tidak ditaubati. Surat An-Nisa ayat 48. Saya bercanda kok, jangan baper. Mungkin terdengar ringan, sekadar lelucon, tapi tahukah kamu, ucapan ini sering jadi topeng bagi hinaan terhadap agama. Ada yang meledek perintah syariat, menertawakan penampilan orang yang taat, mengolok-ngolok orang berjilbab, atau bahkan menjadikan ayat dan hadis sebagai bahan guyonan. Lalu saat ditegur, mereka berkata, "Santai aja, cuma bercanda kok." Padahal Allah Ta'ala berfirman dengan tegas, "Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasul-Nya kalian memperolok-olok? Jangan kalian minta maaf. Sungguh kalian telah kafir setelah beriman." Surat At-Taubah 65-66. Ayat ini turun kepada sekelompok orang yang mengolok-olok Nabi dan para sahabat dengan mengatakan, mereka itu rakus makan dan penakut dalam perang. Tapi mereka beralasan, "Kami hanya bercanda." Namun Allah tidak terima, karena agama bukan bahan candaan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Celakalah bagi orang yang berbicara lalu berdusta agar orang tertawa. Celakalah dia, celakalah dia." Hadis riwayat Abu Dawud. Bercanda boleh, bahkan Rasulullah SAW juga suka bercanda.
Namun beliau tidak pernah berdusta dalam canda, tidak pernah merendahkan orang lain, apalagi menjadikan agama sebagai bahan lelucon. Sayangnya, di media sosial hari ini, kita dengan mudah menemukan konten humor yang mengarah pada penghinaan terhadap Islam. Dan banyak orang menyebarkannya sambil tertawa tanpa rasa bersalah. Ingat, sahabat, satu kalimat bisa menghapus iman jika ia menghina Allah, Rasul, atau syariatnya. Tak peduli apakah itu serius atau bercanda, maka berhati-hatilah. Lisan yang dibiarkan bebas tanpa kendali iman dapat menjadi jalan tercepat menuju murka Allah. Ucapan ketujuh, Allah pasti paham, saya kan cuman manusia biasa. Ucapan ini sering terdengar dari orang yang melakukan dosa, tapi enggan memperbaiki diri. Alih-alih merasa bersalah dan bertobat, ia justru berlindung di balik kalimat yang tampaknya rendah hati. Padahal sejatinya mengandung pembangkangan. Allah tahu isi hatiku. Saya bukan malaikat, at least saya nggak munafik. Kalimat-kalimat ini, jika dijadikan alasan untuk terus-menerus berbuat dosa, adalah bentuk permainan terhadap rahmat Allah. Allah memang Maha Pengampun, namun bukan untuk dijadikan tameng oleh hamba yang sengaja bermaksiat tanpa penyesalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya orang yang paling besar dosanya di sisi Allah adalah orang yang berkata, Allah tidak akan mengampuni si fulan, padahal Allah lebih tahu tentangnya. Maka Allah berfirman, siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, sungguh aku telah mengampuni dia, dan aku gugurkan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan bagaimana kesombongan rohani, baik dalam meremehkan dosa atau menghakimi orang lain, dapat menjadi sebab gugurnya seluruh amal. Ucapan Allah paham seharusnya muncul dari hati yang malu dan tunduk, bukan dari mulut yang sedang membenarkan kesalahan. Allah memang Maha mengetahui, dan justru karena itu, Dia tahu siapa yang berniat tobat dan siapa yang hanya beralasan. Jangan jadikan rahmat Allah sebagai tameng maksiat. Jangan pula menyangka bahwa karena manusia tak sempurna, kita dibolehkan terus berbuat dosa tanpa perbaikan. Sahabat, setiap hamba pasti bersalah. Tapi yang dicintai Allah bukan yang membela dosa, melainkan yang mengaku salah dan segera pulang kepadanya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Surat Al-Baqarah ayat 222. Ucapan ke-8, ngapain salat? Yang penting hatiku bersih. Masa iya kalau kita baik Allah azab juga? Kan gak mungkin. Ucapan ini terdengar seolah bijak, seolah menekankan keikhlasan di atas formalitas. Tapi tahukah kamu, kalimat ini berbahaya. Seakan-akan salat hanyalah simbol luar yang tak perlu dijaga, dan kebersihan hati cukup untuk menggugurkan kewajiban. Padahal hati yang bersih akan mendorong ketaatan, bukan malah menolak perintah Allah. Allah tidak memisahkan hati dan amal. Keduanya saling menyempurnakan, karena keimanan bukan hanya di dada, tapi juga terlihat pada sujud di sajadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Dan dalam hadis lain, antara seorang hamba dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Ini bukan sekadar ancaman, tapi penegasan bahwa salat adalah tiang utama agama. Tanpanya, bangunan keimanan bisa runtuh. Orang yang berkata hatiku bersih, tapi enggan sujud kepada Rabb-Nya, ibarat orang yang mengaku cinta, tapi enggan bertemu kekasihnya. Kalimat ini juga mencerminkan kesombongan spiritual, merasa cukup dengan niat baik, padahal amal nyata tak terlihat. Iblis pun mengaku mengenal Allah. Tapi apa gunanya pengakuan
jika ia membangkang perintah. Hati yang bersih akan membuat seseorang merasa bersalah jika meninggalkan sholat, bukan mencari-cari pembenaran. Jadi sahabat, jika ingin hatimu bersih, mulailah dengan bersujud, karena tak ada yang lebih membersihkan hati selain ketika kita tunduk di hadapan Allah, menangis dalam sholat, dan mengakui kelemahan kita sebagai hamba. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Surat Taha ayat 14. Ucapan ke-9. Saya cuma ikut-ikutan aja kok, bukan niat menghina. Kalimat ini terdengar ringan, seolah melepaskan tanggung jawab dari perbuatan dosa. Padahal dalam Islam, niat bukan satu-satunya penentu dosa atau tidaknya sebuah perbuatan. Ikut-ikutan dalam keburukan tetap bisa menjatuhkan kita dalam dosa besar, apalagi bila yang diikuti adalah penghinaan terhadap agama atau syariat. Banyak orang tertawa saat teman bercanda tentang ayat, ikut membagikan meme yang menyindir Allah atau Rasul-Nya, lalu berdalih, "Saya cuma repost kok." Saya ikut ketawa karena nggak enak kalau diam saja. Namun, Allah telah memperingatkan, jika kamu melihat orang-orang memperolok ayat-ayat Kami, maka jauhilah mereka sampai mereka membahas hal lain. Jika tidak, maka sungguh kamu seperti mereka. Surat Al-An'am ayat 68 dan Surat An-Nisa ayat 140. Perhatikan kalimat terakhirnya, sungguh kamu seperti mereka. Artinya, duduk diam bersama mereka yang memperolok agama tanpa menolak atau menjauhi bisa menjadikan kita sama-sama berdosa. Sahabat, tidak ada dosa yang kecil jika dilakukan terus-menerus. Tidak ada alasan yang sah jika kita menertawakan agama Allah meski hanya karena takut dianggap tidak asik, takut dikucilkan, atau sekadar ingin diterima dalam lingkungan. Ucapan saya cuma ikut-ikutan tidak akan diterima di hadapan Allah jika apa yang diikuti adalah kemungkaran, karena setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita sebarkan. Setiap manusia tergadaikan dengan amalnya. Surat Al-Mudatsir ayat 38. Jadi, jangan biarkan kelalaian membawamu ikut menanggung dosa orang lain. Tolak dengan lembut, diam jika tak mampu berbicara, atau tinggalkan majelisnya. Karena diam di tempat maksiat tanpa penolakan bisa jadi bentuk persetujuan. Ucapan ke-10. Saya belum pantas pakai jilbab, belum siap. Ucapan ini terdengar lembut, tapi menyimpan makna yang bisa membahayakan iman. Karena saat Allah sudah memerintahkan sesuatu, maka tidak ada ruang bagi seorang hamba untuk menunda atau memilih. Ketaatan itu bukan soal pantas atau tidak pantas, siap atau tidak siap, tetapi soal iman atau penolakan. Allah Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, masih ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka." Surat Al-Ahzab ayat 36. Jilbab bukan budaya, bukan opsional. Ia adalah perintah syariat langsung dari Rabb semesta alam. Bahkan disebut dalam Al-Quran sebagai tanda keimanan dan perlindungan diri. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali dan tidak diganggu. Surat Al-Ahzab ayat 59. Ucapan seperti belum siap seolah menyatakan bahwa perintah Allah masih bisa ditawar, bahwa diri lebih tahu waktu yang tepat daripada Sang Pencipta waktu. Padahal, siapa yang menjamin bahwa kita akan hidup cukup lama untuk siap? Sahabat, hidayah
tidak selalu menunggu kesiapan kita. Kadang Ia datang justru saat kita memaksa diri untuk taat. Dan Allah akan menolong siapa yang bersungguh-sungguh di jalan-Nya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan jalan-jalan Kami. Surat Al-Ankabut ayat 69. Jangan jadikan rasa malu sebagai penghalang untuk menunaikan kewajiban. Lebih baik malu kepada manusia daripada menanggung murka Allah. Karena jika kematian datang lebih dulu, maka ucapan belum siap bisa jadi alasan yang memperberat hisab kita di akhirat. Ucapan ke-11, saya tak akan maafkan dia walaupun di akhirat. Ucapan ini terdengar tegas, seolah menunjukkan keteguhan hati. Namun di sisi Allah, kalimat ini bisa menjadi sebab tertolaknya ampunan. Mengapa? Karena siapa kita hingga berani menutup pintu maaf, sementara Allah, Tuhan semesta alam, senantiasa membuka pintu taubat? Karena manusia yang enggan memaafkan, hakikatnya sedang menutup pintu rahmat untuk dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak memberi maaf, maka Allah tidak akan memberi maaf kepadanya. Hadis riwayat Muslim, kalimat saya tidak akan maafkan bahkan di akhirat adalah bentuk kesombongan spiritual, seolah diri lebih agung dari rahmat Allah. Padahal Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Surat Asy-Syura ayat 40. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, tapi itu tanda bahwa kita lebih mengharap pahala dari Allah daripada memelihara dendam terhadap sesama. Apakah kita tidak ingin dimaafkan Allah meski kita seringkali mengulang dosa? Lalu mengapa kita menutup pintu ampun untuk saudara kita sendiri? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa menjauhi lebih dari itu dan mati, maka ia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat, jangan remehkan kalimat aku tidak maafkan dia, karena bisa jadi kalimat itu menjadi dinding antara kita dan surga. Maafkanlah, meski berat, meski tidak diminta, karena bisa jadi satu maaf itu menjadi sebab Allah memaafkan seluruh dosa kita. Ucapan ke-12, saya nggak iri kok, cuma pengen punya kayak dia. Kalimat ini terdengar wajar, tampak seperti kekaguman atau motivasi. Namun seringkali di balik ucapan ini tersembunyi hasad, penyakit hati yang membinasakan. Hasad bukan sekadar ingin punya seperti orang lain, tapi ingin kenikmatan itu hilang dari orang tersebut, meski kita tidak mendapatkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Ucapan seperti aku pengen kaya dia bisa jadi dosa jika diiringi rasa kesal melihat nikmat orang lain. Apalagi jika disertai komentar sinis. Pasti dia dapat itu karena koneksi atau karena suap, bukan kerja keras. Saat itu lisan kita mengucap biasa, tapi hati kita sedang berperang dengan ketentuan Allah. Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang mengangkat dan merendahkan. Maka ketika kita tidak ridho terhadap nikmat orang lain, itu tanda bahwa kita tidak ridho terhadap takdir Allah. Allah Ta'ala berfirman, apakah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah Allah berikan kepadanya? Surat An-Nisa ayat 54. Sahabat, iri hati yang tersembunyi, meski dibungkus ucapan sopan, tetaplah penyakit hati yang bisa mengundang murka Allah. Lebih baik kita ucapkan, Barakallahu fiih. Semoga Allah memberkahinya.
Karena setiap kali kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita, maka malaikat akan berkata, "Amin," dan untukmu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Jangan rusak hari-hari kita dengan iri, karena hasad hanya membuat hidup gelisah dan akhirat penuh penyesalan. Ucapan ke-13, dia pantas dapat azab seperti itu. Ucapan ini terdengar seperti pembelaan atas kebenaran. Tapi tahukah kamu bahwa kalimat seperti ini bisa menjadi bentuk kesombongan spiritual, yakni merasa diri suci dan berhak menghakimi takdir Allah. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk merasa lebih baik dari orang lain. Sebaliknya, beliau memperingatkan kita untuk tidak merasa aman dari makar Allah. Allah Ta'ala berfirman, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 99. Ucapan seperti, pantas dia dapat musibah, orangnya memang suka maksiat, adalah bentuk sangka buruk terhadap takdir Allah. Bisa jadi, musibah itu adalah ujian yang mengangkat derajatnya. Dan bisa jadi, kemudahan hidup kita justru istidraj, kenikmatan yang menjadi sebab kehancuran. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kamu melihat Allah memberikan nikmat dunia kepada seorang hamba, padahal ia sering berbuat maksiat, maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Hadis riwayat Ahmad. Ketika seseorang mendapat azab atau kesulitan, yang seharusnya kita lakukan adalah merenung, mengambil pelajaran, dan mendoakan agar ia diberi hidayah. Bukan malah merasa puas dan berkata, lihat, itu balasan dari Allah. Ucapan seperti ini menyiratkan seolah-olah kita tahu isi hati seseorang, padahal hanya Allah yang tahu niat, taubat, dan pengakhiran hidup manusia. Sahabat, jika hari ini kita masih sehat, selamat, dan dimudahkan ibadah, itu bukan karena kita lebih mulia, tapi karena Allah masih menutupi aib kita dan memberi kesempatan bertaubat. Berhati-hatilah, satu ucapan bisa menjadi penanda kesombongan yang mengundang murka Allah, dan siapa yang menyombongkan diri tidak akan masuk surga walau hanya seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Irman Hidayah, betapa sering lisan ini bergerak lebih cepat dari hati, mengucap kata demi kata tanpa pernah dipikirkan dampaknya di hadapan Allah. Padahal satu kalimat bisa menjadi sebab ridhonya turun atau murkanya melayang, menghancurkan semua yang kita bangun. Tak jarang, manusia dihancurkan bukan oleh senjata, tapi oleh lisannya sendiri. Ia mengolok-olok agama dalam candaan. Ia bersumpah atas nama selain Allah dalam kebiasaan. Ia meremehkan dosa dengan alasan kemanusiaan. Dan saat semua itu dicatat oleh malaikat, tak satu pun luput dari perhatian Tuhan. Bahkan di hari kiamat, tak satu langkah pun bisa diayunkan, hingga lisan ini dimintai pertanggungjawaban. Bersihkan lisanmu sebelum waktunya habis. Karena seringkali yang menjerumuskan manusia ke neraka bukan tangan yang memukul, bukan mata yang melihat, tapi lidah yang tak terjaga. Semoga Allah menjaga hati dan lisan kita, agar saat kaki ini berat melangkah di padang mahsyar, ada ucapan yang menyelamatkan, bukan yang menyeret ke jurang kehinaan. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga 15 perbuatan yang diharamkan masuk ke dalam surga. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga selalu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, sehingga selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu.
subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.